Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Indra Saputra, NPM 501925, kelas 5F. Dan pada kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Penerapan Strategi Pembelajaran IPS SD Kelas Tinggi Semester 2, di mana pada kali ini saya membawa presentasi mengenai pembelajaran IPS SD yang dimana diampu oleh dosen mata kuliah Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Tujuan pendidikan IPS. Tujuan pendidikan IPS akan terrealisasi secara optimal dan berhasil dalam sebuah proses pembelajaran tidak terlepas dari dua hal penting yang saling berkaitan dan tak terpisahkan satu dengan lainnya, yaitu dilihat dari kualitas dan kemampuan pendidik dalam mengelola kelas serta dalam menerapkan strategi pembelajaran yang selaras dengan tujuan institusional dan nasional. Strategi pembelajaran dapat memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi kepada peserta didik dengan mengakomodir serta memperhatikan berbagai aspek-aspek keperbedaan individu yang khas seperti kecerdasan, gender, bakat, minat, gaya belajar, kepribadian, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan strategi pembelajaran, seorang pendidik akan memiliki pedoman dalam bertindak yang terkait dengan berbagai alternatif yang mungkin dapat atau harus ditempuh guna memudahkan dalam melaksanakan tugas pendidikan agar tujuan dapat tercapai secara optimal. Dasar pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Beberapa prinsip yang mesti dilakukan oleh pengajar dalam memilih strategi dan metode pembelajaran secara tepat dan akurat. Pertimbangan tersebut mesti berdasarkan pada penetapan antara lain: 1. Tujuan pembelajaran. 2. Aktivitas dan pengetahuan awal peserta didik. 3. Integritas bidang studi atau pokok pembahasan. 4. Alokasi waktu dan saran penunjang. 5. Jumlah peserta didik. Analisis strategi pembelajaran IPS SD kelas 4. Siklus 1. Terjadi peningkatan keaktifan belajar siswa. Hal tersebut terlihat dari hasil observasi yang dilakukan pada siklus 1. Diketahui bahwa 17 siswa, 73,91%, pada kriteria keaktifan belajar aktif, 5 siswa, 21,74%. Pada kriteria keaktifan belajar cukup aktif, 1 siswa, 4,44%. Pada kriteria keaktifan belajar kurang aktif. Bila dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah dibuat dalam penelitian ini, yaitu keaktifan belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran dikatakan berhasil jika ketuntasan klasikal keaktifan belajar siswa lebih dari sama dengan 70% dengan kriteria keaktifan aktif. Maka pada siklus 1 ini, keaktifan belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran sudah mencapai keberhasilan karena ketuntasan klasikal pada siklus 1 73,91%, di mana sudah melebihi dari ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan pada indikator kinerja. Analisis strategi pembelajaran IPS SD kelas 4. Pada siklus 2, ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 20 siswa, 86,95%. Bila dibandingkan dengan siklus 1, meningkat sebesar 13,04%. Pada siklus 2, jumlah siswa yang tidak tuntas mengalami penurunan, yaitu 3 siswa yang tidak tuntas. Itu berarti bila dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah dibuat, maka pada siklus 2, ketuntasan hasil belajar siswa juga telah mencapai keberhasilan. Karena ketuntasan klasikal pada siklus 2 di atas ketuntasan klasikal yang ditetapkan pada indikator kinerja, yaitu 86,95%. Analisis strategi pembelajaran IPS SD kelas 5. Hasil belajar merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Hasil belajar merupakan ukuran terhadap peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dalam periode tertentu yang dapat diukur menggunakan instrumen yang relevan pada sekolah dasar. Ilmu pengetahuan sosial IPS adalah salah satu dari beberapa mata pelajaran yang diajarkan.
IPS merupakan suatu program pendidikan yang mengintegrasikan konsep-konsep terpilih dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk tujuan pembinaan warga negara yang baik. Analisis strategi pembelajaran IPS SD kelas 6. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan strategi PQ4R akan membantu guru ke dalam proses mengajar yang lebih baik. Karena mengajar yang baik cukup mengajari siswa bagaimana belajar, bagaimana mengingat, bagaimana berpikir, dan bagaimana mendorong diri sendiri. Karena teori yang mendasari strategi belajar PQ4R. Analisis strategi pembelajaran IPS SD kelas 6. Pembelajaran dengan strategi pembelajaran preview, question, read, reflect, receive, review, PQ4R. Singkatannya, berbantuan media gambar yang menekankan aktivitas siswa dan guru melalui langkah-langkah. 1. Membaca sekilas. 2. Penyusunan pertanyaan. 3. Membaca intensif. 4. Memecah masalah. 5. Menguraikan. 6. Membacakan uraian intisari. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun, dan kepada para penonton saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.